Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya coba akan membahas sesuatu yang sering sekali terjadi ya pada dunia rongsok ya, yaitu selisih timbangan ya. Jadi di saat kita menjual barang ya, sebelumnya barang itu kita timbang dulu di rumah, lalu kita kirimkan ke pengepul ya. Terus terjadi selisih timbangan ya. Baik itu mungkin nilainya yang cukup lumayan, bisa sampai puluhan kilo, bahkan mungkin nilai yang mungkin nggak seberapa ya, hanya 1-2 kilo. Tapi walaupun nilai yang nggak seberapa, kalau terjadi selisih itu rasanya kok kurang ini ya, kurang pas buat kita, atau mungkin kurang memuaskan ya. Apalagi kita sebagai pemulung ya, pemulung yang sudah capek-capek ya, terus kita kumpulin di rumah, barang yang kita tampung di rumah, terus saat kita mau kirim itu coba kita timbang, setelah kita kirim selisih timbangan ya. Walaupun itu cuma 2 kilo, tapi agak lumayan mengecewakan ya. Karena apa? Kalau untuk gelas-gelas plastik seperti ini ya, itu 1 kilonya itu sekitar 350 buah ya. Bayangkan kalau misalkan untuk 2 kilo itu sudah 700 buah. 700 buah kalau kita sebagai pemulung, ini 700 kali kita jongkok ngambil ini, masukin ke karung, dan itu sudah harus hilang percuma. Ini kan agak menyakitkan ya buat kita. Nah, tapi dalam hal ini ya, kita nggak bisa langsung memvonis atau menilai atau menempatkan kesalahan itu pada salah satu tempat ya. Di sini kita nggak bisa menyalahkan bahwa tempat kita jual atau pengepul itu yang salah ya. Karena penyebab selisih timbangan ini ya, ini ada banyak sekali penyebabnya ya. Nah, ini juga kesalahan itu bisa terjadi pada kita dan juga bisa terjadi pada pengepul tersebut ya. Nah, di sini saya coba akan bahas ya beberapa penyebab selisih timbangan. Yang pertama yaitu tentang timbangan kita ya. Mungkin timbangan kita itu error ya. Atau mungkin ya, timbangan yang error itu adalah timbangan yang pengepulnya ya. Jadi kita harus memastikan dulu timbangan kita yang error atau timbangan pengepulnya yang error. Nah, selain itu penyebabnya juga ada salah membaca bandul ya. Kalau misalkan kita menimbang pakai timbangan yang duduk yang ada bandulnya ya, itu ada kemungkinan kita salah membaca ya. Misalkan bandul 2 on itu adalah 20 kilo nilainya ya, bandul misalkan setengah kilo itu adalah 50 kilo ya, ternyata kita mungkin salah baca bandul sehingga terjadi selisih di saat kita menjual barang tersebut. Nah, selain itu juga ada kemungkinan ya kesalahan di saat kita nimbang ya. Kalau untuk timbangan duduk itu kan biasanya kita masukin karung ya, misalkan seperti ini timbangan duduk yang untuk dudukannya, terus kita masukin karung ya, karung begini di atas timbangan. Nah, kadang-kadang timbangan itu karung itu nanggrok atau istilahnya nyentuh lantai. Nah, itu otomatis akan berpengaruh ke timbangan ya. Nah, selain itu juga ya, ada kemungkinan lagi ya, itu timbangan, kalau timbangan duduk itu kan sering bergeser ya, sering bergeser sehingga langsung kita pakai untuk nimbang itu tanpa mengenolkan dulu ya. Itu juga biasanya sering terjadi selisih timbangan. Nah, yang paling parah kalau memang ada unsur kesengajaan ya, ada unsur kesengajaan, misalkan timbangan itu memang disetting ya, disetting untuk makan timbangan, itu yang sangat luar biasa menyakitkan ya. Tapi kalau misalkan hanya selisih itu disebabkan oleh mungkin kesalahan yang nggak sengaja, itu bisa kita cari kira-kira nanti yang kelirunya di mana, kita yang salah atau pengepul yang salah. Nah, ada juga begini ya sahabatku, misalkan kita nimbang saat kita beli pakai timbangan seperti ini ya, kita beli pakai timbangan seperti ini ya. Ini biasanya kalau untuk nimbang pakai timbangan seperti ini itu jumlahnya nggak terlalu banyak ya. Kalau misalkan kita nimbang 20 karung, ini bisa kita nimbangnya hanya 1 karung ya, 1 karung. Sementara kalau untuk timbangan seperti ini paling kecil itu ada tengahan kilo ya, tengahan kilo. Jadi misalkan 3,5 kilo, 4,5 kilo dan lain sebagainya, jadi tengahan ya. Jadi kalau kita misalkan nimbang itu 4,9 kilo on ya, itu yang tertera yaitu 4,5 kilo ya. Ini tanpa istilahnya, bukan kita sengaja makan yang 4 on, tapi memang biasanya pembulatannya ke bawah. Jadi kalau 4,9 kilo on itu hanya kehitung 4,5 kilo.
Nah, kalau kita membelinya pakai timbangan ini dan kita cek di rumah pakai timbangan ini, terus kita timbang, ya, kita timbang ke tempat pengepul itu menggunakan timbangan duduk yang sekali timbang. Bayangkan kalau kita 10 kali nimbang ini, ya, selisih 4 on, berarti kali 10 itu 4 kilo. Harusnya nilainya lebih besar. Jadi kalau misalkan kita nimbang pakai timbangan ini di rumah itu nilainya misalkan 50 kilo, ya, dengan 10 kali nimbang, ya, kalau di pengepul besar nantinya yang pakai timbangan duduk, kalau sama-sama normal itu harusnya jadinya 55 kilo, ya. Jadi nyusutnya harusnya selisihnya harusnya lebih. Nah, sebaliknya kalau misalkan kita nimbangnya dari rumah itu pakai timbangan besar, ya, yang sekali nimbang, ya, 10 karung itu sekali nimbang, ya, sebesar misalkan 55 kilo. Nah, sementara nantinya kita waktu jual barang itu, ya, pakai timbangannya timbangan kecil seperti ini, ya. Ini nanti akan selisihnya berkurang, ya. Karena ya seperti saya utarakan tadi, ya, kalau untuk timbangan kecil seperti ini, ya, itu pembulatannya ke bawah. Ya, kalau 10 kali nimbang kemakan 3-4 on itu sudah tinggal ngalikan. Kalau misalkan 4 on udah selisih sekitar 4 kiloan, kalau 3 on ya 3 kiloan kalau 10 kali nimbang, seperti itu. Nah, juga mungkin ada kesalahan di saat kita membeli barang, ya. Membeli barang itu menggunakan timbangan yang per, ya, timbangan per. Itu walaupun timbangan itu normal, belum kita melakukan istilahnya perubahan, ya, karena kadang-kadang ada oknum, ya, sekali lagi oknum tertentu yang memainkan timbangan itu, misalkan pernya dipotong dan lain sebagainya. Nah, walaupun timbangan itu normal, karena itu pegas, ya, per, ya, kalau sering dipakai itu pernya nanti sering molor, jadi kadang-kadang selisih, ya. Kita nimbang yang sebenarnya barang itu hanya 10 kilo, ya, karena pernya udah molor, itu nanti sudah bisa jadi 11 atau 12 kilo nantinya, ya. Jadi kita di situ akan rugi, ya, saat kita belinya nanti 12 kilo, tapi saat kita timbang menggunakan timbangan batangan seperti ini atau timbangan duduk, ini akan ada selisihnya, ya. Ada kemungkinan kesalahannya seperti itu. Nah, ada juga selisih timbangan itu disebabkan oleh penyusutan di saat di jalan, ya. Misalkan kita dari rumah nih udah kita siapkan nih barangnya, sudah kita timbangin, ya. Terus kita jalan, ya. Dalam proses perjalanan itu, yaitu terjadi penyusutan. Misalkan di saat kita nimbang, karungnya itu kebetulan lagi basah, ya. Karungnya basah di rumah, ya. Nah, sementara jaraknya agak lumayan jauh, ya. Nah, di situ selama dari perjalanan tempat kita ke pengepulnya itu, ya, karung itu dari proses kering, ya. Otomatis di situ nanti akan selisih, ya. Kita nimbang 50 kilo, di sana cuma mungkin jadi 45 atau 40 kilo. Ya, nah untuk itu kalau misalkan sahabatku semua mengalami hal tersebut, ya, yang selisih, ya, selisih timbangan antara tempat kita dan juga ke tempat pengepulnya, ya, sebaiknya kita memang harus hati-hati, ya, harus hati-hatinya seperti ini. Kita cari tahu dulu kira-kira ini penyebab selisihnya apa memang juragan kita atau pengepul kita itu yang curang, ya, atau memang mungkin juragan kita itu tanpa kesengajaan sehingga terjadi selisih, ya, atau mungkin memang justru kita yang keliru, ya, yang salah, ya. Karena apa? Kalau kita nantinya terlanjur menilai, ya, misalkan kita ngomong istilahnya pengepul kita atau juragan kita itu makan timbangan, ya, terus berita itu bisa nyebar kemana-mana, itu akan menimbulkan fitnah dan ini sangat kurang baik, ya. Nah, untuk itu tetaplah berhati-hati, ya, untuk kita memberikan pernyataan atau penilaian ke orang lain. Karena apa? Belum tentu apa yang kita sampaikan itu memang benar adanya, ya. Sebaiknya kita koreksi dulu diri kita, ya, kita periksa dulu. Kalau memang kita betul-betul sudah, ya, sudah bagus, timbangan kita sudah bagus, terus juga kemungkinan yang saya sampaikan itu tadi nggak terjadi sama kita, ya, dan memang nyatanya yang makan timbangan itu adalah pengepul atau juragan kita, ya, itu sebaiknya kita bisa menegur dia, ya. Mungkin kalau ini secara pribadi, ya, jangan di depan umum, ya. Kita bisa mengingatkan dia. Kalau memang kita nggak mau mengingatkan itu, ya, alangkah baiknya kalau kita pindah aja, ya, pindah aja, nggak usah setor ke situ karena pengepul juga banyak, ya. Karena memang ada juga yang nggak menutup ini, ya, nggak menutup mata bahwa ada juga pengepul-pengepul tertentu yang memang mainnya seperti itu, ya, main timbangan, ya. Sekian, sekali lagi, ya, apa yang saya sampaikan ini bukan bertujuan untuk menghasut atau menghakimi seseorang, tapi ini saya cerita berdasarkan pengalaman saya, ya, karena sering sekali juga saya dulu setiap ngirim itu
selisih timbangan. Ada kalanya saya waktu itu selisih atau salah membaca bandul, atau juga ada kesalahan saya misalkan pas saya nimbang itu nyangkut ya, atau juga ada tempat juragan kita yang salah melakukan itu ya. Pas kita nimbang tempat juragan kita ya, karungnya nyangkut ke lantai sehingga bebannya lebih rendah, atau mungkin karena timbangannya tadinya di dalam ya, kita mau nimbang dikeluarin, digeser-geser ya, sehingga terjadi perubahan ya tanpa kita mengenolkan dulu, sehingga akan terjadi selisih ya. Sekali lagi sekian, mudah-mudahan sedikit ini bisa bermanfaat, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sukses.